kitabnya dibuka semuanya bawa kitab. Agak sini, ini maju. Dibuka halaman 206. Semuanya dibuka. Mana kitabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annam nabiyya saat temennya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa kanjeng Nabi istahyu wirang wasira kabeh istahyu wirang wasira kabeh. Kamu tahu wirang itu tak malu ya, malu. Wirang itu malu. Minallahi saking Allah Ta'ala haqqal hayai kelawan sak benere wirang. Qala dawuh sapa rawi faqulna mongko ngucap sapa kita. Ya Rasulullah pernah bilang ke sahabatnya, istahyu minallah, malulah kalian kepada Allah sebenar-benar malu kepadanya. Benar-benar malulah kalian kepada Allah. Lalu para sahabat bertanya, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, oh Nabi Allah, inna setuhune kita nastahi iku wirang kita. Qala dawuh sapa Rasulullah laisa ora ana apa mengkono laisa ora ana laisa zalika apa mengkono pengucap istihyaan iku wirang walakin man lan tetapi utawi wong walakin man lan tetapi utawi sapa wonge istahya iku lamun wirang sapa man istahya iku lamun wirang itu malu ya. Istahya iku lamun wirang sapa man minallahi saking Allah haqqal hayai lawan sak benere wirang fal yahfad mongko becik ngreksa sapa man fal yahfad mongko becik ngreksa sapa man ar-ra'sa ing sirahe wama lan barang hawa kang mengku apa raksu wal babana lan weteng wal babana
lan weteng, wama lan barang, wa'a kang reksa apa badna, wal yadhkur lan becik eling sapa man al mauta ing mati, wal bila lan kerusakan. Ketika para sahabat tanya, ya Nabi Allah, kami ini malu, kami ini punya malu katanya. Kata Rasul, laisa dzalik istihya'an. Bukan itu yang dimaksud malu kata Rasul. Terus walakin man istahya minallah, sesungguhnya orang yang malu itu dengan sebenar-benar malu kepada Allah itu adalah hendaklah seseorang itu menjaga kepalanya dan isinya, otaknya gitu ya, dan menjaga perutnya dan apa yang di dalamnya, menjaga dari keharaman. Wal yadhkuril mauta, dan hendaklah orang itu ingat mati. Nah ini malu di sini itu begitu. Kalau bisa diringkes, malu itu berbuat maksiat. Nah, malu kalau berbuat keharaman. Malu kalau dia ini dilihat oleh Allah. Itu yang namanya hakul haya. Dilanjutkan, waman aradul akhirat tarka zinatul hayatid dunya. Waman utai sapa nung arada kula ngarepaken sapa wong, sapa man al akhirat ing akhirat, taraka mongko ninggal sapa man zinatul hayatid dunya ing pepaese urip ana ing. Termasuk orang yang malu sebenar-benar malu itu adalah orang yang menghendaki akhirat. Tujuan hidupnya adalah untuk akhirat dan meninggalkan perhiasan kehidupan dunia, meninggalkan kesenangan kehidupan dunia. Artinya tidak berfoya-foya di dalam hidupnya, dia memilih kehidupan akhirat. Andaikan dia punya harta banyak, tidak untuk foya-foya, tapi harta banyak itu digunakan untuk apa? Untuk ibadah. Semua amalnya ini untuk, semua apa yang dikerjakan itu adalah untuk ibadah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya hidup matiku, sholatku, ibadahku, hidup matiku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu tujuan hidup kita ini sebenarnya di akhirat. Di dunia itu cuma sebentar gitu. Kalau kalian berbuat dosa, malulah kalian, karena nanti ketika di hari kiamat kita ketemu Allah dan ditanyakan semua amal kita. Makanya di situ wa asar lan milih sapa man al akhirata ing akhirat alal ula ing atas itu dunia. Orang itu lebih memilih akhirat daripada dunia. Sahabat-sahabat Al-Quran, kalian ya, entah jadi apa yang nanti kalian akan harapkan, kalian inginkan, jangan lupa tujuannya itu adalah akhirat. Jangan sampai kemudian kita terpengaruh dengan kehidupan dunia, akhirnya lupa sholatnya, lupa akhiratnya. Rugi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik daripada ini. Faman mengkoda setemu fa'ali kulamun agawi sopoman dalika mengkono kasebut faqad istahya mengko teman-teman wirang sopoman minallahi saking Allah hakul khaya iklawan sak benere wirang. Lah, barang siapa yang melakukan itu semua, apa itu? Menjaga kepalanya dari berbuat maksiat dan apa yang ada di dalam isi kepala, kemudian menjaga perutnya dari memakan barang yang haram, ingat mati, kemudian meninggalkan perhiasan kehidupan dunia, tidak berfoya-foya, lebih condong memilih akhirat daripada dunia. Lah, orang-orang inilah yang namanya hakul khaya. Nah, sebenar-benar
Semakala mengukari-kari dawa sapa Nabi kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Al haya'u tawirang minal imani iku setengah saking iman. Malu itu setengah daripada. Nah, ini bahasan apa namanya supaya kita ingat. Saya baca nanti diturutan al haya'u minal iman. Al haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Malu kalau berbuat salah, malu kalau berbuat dosa. Sama kaya barang jahatang teko apa ma fil hikayatin dalam pura-pura cerita. Ada satu kisah. Anam ro'atan sebuah wong wadon atas ikut teko sapa imro'atan an-nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada wanita datang kepada Nabi. Waqad lan ucap, waqad lan matur sapa imro'ah, ya Rasulullah, bu Gusti Rasul. Ini sak temene ingsun adnabtu iku nglakoni dosa sapa ingsun. Zamban ing dosa adiman kang gedhe. Padawi lan mugi paring tombo panjenengan ni ingsun. Suatu ketika ada seorang perempuan datang kepada Rasul lalu berkata, ya Rasul, kula niki saya ini punya dosa yang besar, maka obatilah aku. Dosa besar itu bagaimana caranya? Apabila mengudahu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ubi tobat sira ilallahi maring Allah taala kalim. Langsung dijawab oleh Rasul, wahai wanita, ya imro'ah, bertobat kepada Allah. Kalau ada orang yang berbuat dosa, maka cara penyelesaiannya adalah bertobat. Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai, mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang suci. Setelah dijawab oleh begitu, bagaimana si wanita itu faqalat mongko ucap matur sapa imro'ah. Innal arda sepune bumi teman-teman weruh apa al-ard zambi ing dosa ingsun wa adnabtu lan nglakoni dosa sapa kula sapa ingsun alaiha ing atase ard wa ya utawi ard tasyaddu nyeksani apa al-ard alaiha ing atase ingsun dalam dina. Ya Rasul kula niki nglakoni dosa terus diberitahu oleh Rasul untuk bertobat. Lalu wanita berkata, ya Rasul, bumi itu tahu dosaku. Bumi itu tahu kalau saya ini berbuat dosa, sedangkan saya ada di atasnya. Saya khawatir nanti bumi ini akan menyaksikan atau bersaksi tentang apa yang aku lakukan ketika di dunia. Apa yang mengkodahu sebuah Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna mongko sebelumnya al-ard bumi kata syadi kora nyekseni apa al-ard alaiki ing atase sira. Ola dawu sapa Allah Gusti Allah taala kang mulur Allah. Yauma tubdalul ardu ghairal ard. Yauma tubdalul ing dalem nalikane dan gandane apa ardu bumi ghairal ardi ing saliyane bumi iki. Kemudian dijawab oleh Rasul, sesungguhnya bumi itu tidak akan menyaksikan apa? Menyaksikan kamu. Kenapa? Ya, bumi ini nanti diganti bumi lain. Bumi yang kita pijak ini nanti akan di bumi pijak lain. Otomatis bumi yang menyaksikan kita. Nanti. Nah, ini Rasul menyampaikan seperti ini supaya cukup bertobat gitu ya kalau bertobat. Tapi wanita itu masih tanya lagi, masih khawatir itu. Papelan monggo matur, monggo ucap matur. Kolat ini lihat kalau seseorang kepada Rasul matur gitu ya, ucap mbek koncone. Kalau Nabi ngendika, papelan monggo matur sapa imro'ah. Matur sama inna sama asatamani langit
kot arafat iku teman-teman weruh apa as-sama min fauqi saking dhuwur ingsun. Wa ya utai as-sama asyhadu kunisane sapa ingsun sapa as-sama alaya ing atase ingsun yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Kala mongko dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha satamana Gusti Allah taala halim mulur Allah. Ya kofi iku bakal nglempit sapa Allah as-sama ing langit kama kaya barang kang dawuh sapa Allah Gusti Allah taala halim mulur Allah yauma naqris sama ataqayyis sijil lil kutub. Yauma naqri ing dalem nalika nglempit sapa ingsun as-sama ing langit ataqayyis sijilli kaya nglempit buku lil kutub kedue pira-pira kitab. Lalu wanita itu bilang, ya Rasul, kalau bumi tadi itu nanti diganti, otomatis buminya kan tidak menyaksikan apa yang dilakukan di dunia. Artinya dosa. Terus bagaimana dengan langit? Langit itu kan ada di atasku. Aku berbuat dosa, langit itu tahu. Dan langit itu akan bersaksi nanti pada hari kiamat tentang apa yang aku lakukan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah nanti melipat ya, melempit langit itu sebagaimana firman-Nya pada hari kiamat kami akan melipat langit sebagaimana lipatan buku untuk ditutup blek gitu. Faqala al-mughadawu matur sapa Rasulullah innal kiramal katibina satamene malaikat kiramal katibin. Malaikat kiramal katibin itu malaikat yang mencatat semua, mencatat. Kata perempuan tadi, ya Rasulullah, bagaimana dengan malaikat kiramal katibin? Kata iku nyateti innal kiramal katibin satamene malaikat kiramal katibin. Kata biku nyatet sapa malaikat dan ing dosa ingsun fil kitab ing dalam catatan. Kala mongko dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala halim mahlur Allah. Innal hasanati satamene pira-pira kebagusan yudhibna iku ngilangaken apa hasanah as-sayyiati ing pira-pira. Dijawab oleh Rasul, kalau malaikat yang mencatat tentang amal, kalau kita berbuat keburukan atau dosa, dijawab oleh Rasul, oh insya Allah kebaikan itu akan menghilangkan keburukan, maka berbuat baiklah. Kalau berbuat baik itu bisa menghilangkan yang buruk. Sumakala mongko kari dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atta ibu minadzambi kaman la atabu utawa wong kang tobat minadzambi saking dosa. Kang ora ana dosa, kang ora ana dosa sapa man, kang ora ana dosa iku maujud lalu Rasul, orang yang bertobat dari dosa itu seakan-akan dia tidak punya dosa. Hanya kalau sampai ini nek wis kalau nglakoni dosa segera minta segera njaluk sepuro. Cuma pola moko kari-kari matur sapa dan innal malaikata satamene malaikat wa kufiku ningali sapa malaikat ala akali ing pura-pura penggawe ingsun wa asyhadu lan nyekseni sapa malaikat ala ya ing atase ingsun min su'i af'ali saking alane pura-pura agawe ingsun. Kala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha satamene Gusti Allah taala halim muhlur Allah ansa iku ngelalekaken sapa Allah al-hafadzata ing malaikat hafadzah yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Kama kau barang dikirakan dan tutur apa mafi kitab Rabi'il Abrari ing dalam kitab Rabi'il Abrari. Innan isinya anan nabi ya satamene Gusti satamene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kudawu sapa Kanjeng Nabi idza tabal abdu ilallahi fataballahu ta'ala ilaihi ansa al-hafadzata ma amila.
Idza tabatat kalane taubat sapa abdu kawula ila Allah marang Gusti Allah fataba mongko nerima taubat sapa Allah Gusti Allah taala halimun Allah ilahi maring abad ansa wis nglalekaken sapa Allah al-fadhata ing malaikat hafadha ma ing barang amila kang lakoni sapa wong sapa. Lalu si wanita tadi, perempuan tadi bilang, ya Rasulullah ya, terus bagaimana malaikat telah melihat amal? Innal malaikata waqafu ala. Malaikat melihatku. Malaikat pun juga akan menyaksikan bukan amal keperbuatan. Itu bagaimana nanti pada hari kiamat? Walaupun saya bertobat itu kan nanti para malaikat melihat saya. Terus mereka menyaksikan atas keburukan amalku. Kemudian dijawab oleh Nabi, sesungguhnya Allah melupakan malaikat hafadhah, malaikat yang menyaksikan. Di kita ini ada malaikat hafadhah ya, mencatat. Kita ini ada malaikat yang mencatat semua amal. Ada malaikat hafadhah. Dan malaikat ini ada yang mencatat, yang menyaksikan nanti akan nanti pada hari kiamat akan catatan amalan kita itu bakal ditambahkan. Nah, wanita ini setelah diberitahu untuk bertobat dari dosa-dosanya, masih ragu, masih khawatir kalau malaikat yang menyaksikan ini menjadi saksi atas keburukan. Maka dijawab oleh Rasul, Allah telah melupakan malaikat hafadzah tentang perbuatanmu nanti pada hari kiamat. Sebagaimana di dalam kitab Rabiul Abrar, Rasulullah pernah menyampaikan ketika seorang hamba itu bertaubat kepada Allah, lalu Allah menerima taubatnya, maka Allah melupakan malaikat hafadzah tentang apa yang dikerjakan ketika di dunia. Wa qalat lan dawu lan matur sapa imra'ah. Qala dawu sapa Allah taala yauma tasyhadu ing dalem dinane nyekseni alaihim ing atase manusa alsinatuhum apa lisane manusa wa aidihim lan tangan-tangane manusa wa arjuluhum lan sikil-sikile manusa bima kelawan barang kanu kang ana apa sapa manusa ya maluna iku agawe sapa manusa al ayat. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulo dawu sapa Allah Gusti Allah lil ardi marang bumi wali jawari hilan marang pira-pira anggotane abet uktumu alaihi masawihi uktumu ngumpetono sira kabeh alaihi ing atase abet masawi ing pira-pira alani abet wala tudhiru lan ojo mertelake sira kabeh alaihi ing atase abet abdan ing dalam selawase. Kemudian wanita ini bertanya, ya Rasul, bagaimana nanti ketika di hari kiamat itu kan lisan, tangan dan kaki ini menyaksikan tentang apa yang kita kerjakan. Di surat Yasin itu Allah sampaikan lahtumu ala abaihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat kami akan tutup ala afahim, mulut-mulutnya kami tutup. Kemudian wa tasyhadu arjuluhum, kemudian kakinya menyaksikan wa tukallimuna aydihim, tangannya yang ngomong, kakinya yang menyaksikan tentang apa yang dia kerjakan.
Si wanita tadi ditanya, ya Rasul, kalau saya bertobat terus bagaimana nanti anggota badanku ini nanti akan menyaksikan apa yang aku kerjakan. Kemudian Rasulullah menyampaikan, Allah berfirman kepada bumi dan semua anggota, simpanlah uktum itu ngumpetono sebagai simpanlah, rahasiakanlah atas kesalahan-kesalahan atau keburukan-keburukannya, dan jangan kalian tampakkan selamanya. Sumatolat mongko kari-kari matur sapa imru ya Rasulullah Gusti Rasul, na'am nggih. Inna hadza satamene iki kullahu sakabene hadza fi haqqi taibi iku tetep ing dalam hake wong tobat. Illa annal khajalata angin satamene wirang yaumul kiamat ing dalam dina kiamat, wal haya alal isin minawi saking Allah taala halimuh nur Allah. Kaifa yutiqu iku hale kaya apa kuwasa al abdu sapa kawula zalika ing mungkon haya. Ya Rasul, boleh jadi ketika orang itu salah kemudian bertobat, apa yang dikhawatirkan kayak bumi yang menyaksikan, langit yang khawatir kalau malaikat langit nanti menyaksikan, bumi menyaksikan apa yang dia kerjakan, malaikat-malaikat yang menulis juga menyaksikan bagaimana gitu ya. Itu haknya orang yang bertobat itu begitu, insya Allah dihapus. Jadi kalau orang punya dosa, insya Allah dihapus lagi orang itu bertobat. Makanya kemudian si wanita itu bilang, iya benar, semuanya itu hak orang bertobat itu seperti itu. Cuma bagaimana nanti pada hari kiamat? Saya malu kepada Allah. Malu kenapa? Karena berbuat maksiat. Makanya sahabat-sahabat Al-Quran ya, ketika kalian berbuat salah, berbuat dosa, Masya Allah, itu pandanglah, lihatlah. Artinya apa? Malulah kepada Allah. Karena apa yang kita lakukan ini diawasi dan dilihat oleh. Boleh jadi orang lain tidak tahu apa yang kalian kerjakan. Kalian melakukan kesalahan, kalian melakukan dosa, kalian melakukan pencurian, ada orang yang melakukan pencurian, perampokan, perzinahan. Orang lain tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Nah, orang yang berbuat salah itu biasanya malu kalau dilihat orang lain. Saya ulangi lagi ya, orang itu kalau berbuat maksiat, berbuat salah itu nggak suka, nggak senang dan malu bila dilihat oleh orang lain. Kenapa kalian malu kepada orang lain padahal Allah senantiasa melihat kalian? Apa yang kalian kerjakan itu pasti Allah tahu. Kenapa kalian malu? Kenapa kalian tidak punya malu kepada Allah? Maka dari itu ketika kita berbuat apapun, apalagi punya kerentek ya, punya keinginan mau melakukan kejahatan, ingatlah Allah senantiasa melihat kita. Dan itulah yang dinamakan ihsan. Kalau ihsan di dalam konteksnya atau kalau ihsan itu kan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bila kalian menyembah kepada Allah seakan-akan kalian melihatnya. Tapi kalau kalian tidak mampu, maka yakinlah Allah senantiasa melihat. Nah, ihsan ini kalau bisa tidak hanya dalam keadaan ibadah, di dalam hal apapun kalian atau kita ini merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuatlah sekiranya Allah suka, berbuatlah sekiranya Allah ridho. Semua yang kita lakukan usahakan tujuannya itu adalah untuk mencari ridho Allah. Bagaimana ketika kita kerjakan Allah itu suka? Kira-kira saya tanya, kalau kalian ngaji Allah suka apa enggak? Maka kerjakan. Kalau kalian sholat Allah suka apa enggak? Kerjakan. Kalau kalian berbuat maksiat Allah suka apa enggak?
nggak suka. Kalau nggak suka jangan kerjakan. Malulah kalau kalian berbuat dosa, membuat jahat. Nah, artinya si wanita tadi tanya kepada Rasul untuk diobati tentang dosa yang dilakukan, maka jawabannya adalah bertaubat. Insya Allah dengan taubat itu akan menghapus semua kesalahan-kesalahan itu. Tapi kalau malu, nah ini, si wanita tadi itu komentarnya malu, berbuat dosa. Boleh jadi semuanya itu bumi, katanya bumi nanti menyaksikan, komentarnya si wanita. Oh enggak, bumi itu nanti diganti bumi lain dan seterusnya. Cuma komentar si wanita tadi, malu apa yang dikerjakan itu dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, walaupun Allah sudah mengampuni. Lianna karena satu menit panjenengan ya Rasulullah, dawuh panjenengan ya Rasulullah. Idza kana tekalane ono apa yaumul kiamat dina kiamat ya puru iku nutur apa yaumul kiamat mak idza kana tekalane ono apa yaumul kiamat dina kiamat ya puru iku nutur sapa al-mudhnib wong kang nglakoni dosa zambahu ing dosane al-mudhnib fastahyi mongko wirang sapa mudhnib minallahi saking Allah taala wa ya'rifulan keringetan sapa mudhnib istihyaan kelawan wirang ya minallahi saking Gusti Allah taala halimul Allah wa yablughu lan temeka apa ma'ir kibadihim tumekane banyu keringete setengah ibad ila rubati maring dengkule abet. Ila rubati maring dengkule al-mudnib wa badihim lan setengah ibad ila surati maring udele mudnib wa badihim lan setengah ibad ila khalqi maring goroane mudnib. Nanti pada hari kiamat seorang yang melakukan dosa itu malu kepada Allah. Malunya itu sampai mencucurkan keringat. Di dalam kitab ini disebutkan keringatnya itu saking malunya itu sampai saking banyaknya itu sampai kayak orang kebanjiran itu sampai ke rubah itu sampai lutut, ada yang sampai surong pusar, ada yang sampai hal keguruan. Saking takutnya atau malunya yang dia lakukan berkeringat banjir lah istilah seperti itu. Semangkala mengkari kari dawuh sebukannya Nabi ya ayyuhal mu'minun o iling-iling wong kang beriman uzkuru iling-iling sira kabeh zalikal yaum ing mungkon dina wala tafullan aja lali sira kabeh anu saking yaum waktu bulan tobat sira kabeh ilallah marang Gusti Allah wa tadarrulan dipindi sira kabeh fa innallaha ta'ala monggo setuhune Allah wa ya Allah taala at-tawwabur rahim. At-tawwab itu zat kang akeh nerima taubate, ar-rahim tur zat kang welas asih. Pesan Rasul yang terakhir, wahai orang yang beriman, ingatlah hari itu, hari kiamat. Jangan kalian melupakan hari itu dan bertobatlah kepada Allah dan bertadarruklah. Tadarruk itu bahasanya DP itu merendahkan diri, rendahkanlah diri kalian. Fa innallaha ta'ala huwa tawwabur rahim, maka sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat, Maha penyayang.
Dari hadis yang ke-20 ini, sahabat-sahabat Al-Quran yang digunakan oleh Allah, intinya adalah al-haya'u minal iman. Malu itu termasuk sebagian daripada iman. Malu yang dimaksud di sini malu apa? Malu kalau melakukan dosa. Kalau sudah melakukan dosa atau pernah melakukan dosa, segera minta ampun kepada Allah. Kalau minta ampun, insya Allah semua kesalahan ini bakal diampuni oleh Allah, karena Allah itu At-Tawwabur Rahim. Allah Maha menerima taubat, Allah Maha penyayang. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah pertolongan untuk senantiasa bertobat, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk senantiasa zikir dan mengingat Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa dzakirna rasulana waghfirlana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa dzakirna rasulana waghfirlana ya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa sidana wa binna wasi'al karami Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shalli alaihi wasallim Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad.
Salli alaihi wasallam.